warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini saya ingin membahas materi yang sudah ditampilkan tadi, yaitu distorsi pasar dalam Islam. Nah, untuk kalian yang ingin mengetahui apa sih distorsi pasar dalam Islam, mari kita simak video berikut ini. Dalam Islam, mekanisme pasar dan penetapan harga itu perlu diatur. Mengapa ya perlu diatur? Dikarenakan mekanisme pasar dan penetapan harga diperlukan untuk menegakkan ketidakseimbangan pasar dan ketidakadilan ekonomi dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak yang terlibat di dalam suatu pasar. Dan pasar tersebut juga dijamin kebebasannya dalam Islam, di mana pasar-pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga tanpa ada gangguan yang akan merusak ketidakseimbangan pasar. Namun perlu teman-teman ketahui bahwa sekarang ini kita sulit banget nih menemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil atau secara fair, di mana seringkali kita menemukan bahwa pasar itu tidak melakukannya secara adil. Dan distorsi pasar itu sering terjadi mengalami kerugian oleh para pihaknya. Jadi, distorsi pasar itu sebenarnya apa sih? Distorsi pasar merupakan bentuk penyimpangan yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dan ketidakadilan di pasar yang diatur oleh pemerintah atau pihak otoritas lewat kebijakan intervensi yang menjadi wewenangnya. Dan dalam Islam juga, pihak yang mempunyai otoritas ekonomi atau pemerintah yang tidak memiliki wewenang dan hak dalam penentukan harga yang tetap untuk suatu barang atau produk, kecuali sudah menyediakan kepada produsen atau pedagang dengan jumlah yang cukup untuk dijual dengan harga yang sudah ditetapkan, atau juga suatu pasar dalam keadaan dizolimi yang dapat mengakibatkan mekanisme pasar tersebut tidak sehat atau rusak. Jadi teman-teman udah pada tahu kan apa itu distorsi pasar dalam Islam, yaitu bentuk penyimpangan yang terjadi, ketidakseimbangan dan ketidakadilan yang terjadi dalam pasar, atau suatu bentuk keadaan zalim yang dapat mengakibatkan mekanisme pasar itu menjadi rusak. Perlu kalian ketahui bahwa ada beberapa bentuk distorsi pasar dalam Islam. Ada apa aja ya bentuknya? Yang pertama itu ada rekayasa supply dan demand. Yang kedua itu ada tadlis, yang ketiga itu ada takhir. Nah, dari masing-masing tiga bentuk ini, mereka tuh memiliki penyimpangannya masing-masing. Yang pertama itu kan ada rekayasa demand dan supply kan. Nah, dari demand dan supply itu memiliki penyimpangan iktikar, yaitu penimbunan barang untuk mengatur pasokan dan penaikan harga. Nah, penyimpangan yang kedua itu ada bai najasi, yaitu permintaan yang terjadi ketika penjual mempengaruhi permintaan dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bentuk yang ketiga itu ada tadlis, yaitu penipuan dalam transaksi ekonomi yang melibatkan ketidakseimbangan informasi antara kedua belah pihak. Nah, penyimpangannya itu juga ada dua, yaitu kuantitas dan kualitas. Dan bentuk yang ketiga itu ada takhir. Nah, takhir itu memanipulasi informasi untuk mempengaruhi harga dan memiliki dua penyimpangan juga, yaitu harga dan pengiriman barang. Jadi kita udah tahu nih apa itu distorsi pasar dan apa itu bentuk-bentuknya. Dan kita harus tahu juga nih mengatasinya tuh bagaimana. Dalam mengatasi distorsi pasar ini, pemerintah itu memiliki peran yang cukup penting dalam memastikan mekanisme pasar yang adil, dan ekonomi Islam juga menekankan pentingnya nilai-nilai yang sesuai dengan norma dan etika dalam praktik pasar, sehingga menjunjung tinggi etika dan norma hukum. Dengan demikian, mekanisme pasar itu harus menjamin keadilan para pelaku dalam pasarnya, didasari oleh saling rela dalam proses transaksi. Dan ada beberapa contoh distorsi pasar dalam Islam. Kita ambil contoh saja itu di Indonesia. Mungkin beberapa tahun lalu teman-teman merasakan bahwa pada awal-awal COVID-19 itu pemerintah menyarankan bahwa seseorang yang ingin keluar rumah itu memakai masker agar tidak terkena mungkin ya. Jadi ada pedagang-pedagang atau penjual-penjual nakal yang menimbun, atau seorang yang menimbun barang masker itu dengan jumlah yang sangat banyak. Jadi pada saat awal COVID itu kita sangat kelangkaan masker, dan masker itu pada saat itu naik sekali harganya, naik secara drastis. Dan contoh yang kedua itu mungkin kita ambil tahun yang cukup sudah lama, yaitu pada tahun 1997 pada saat krisis moneter. Dan perlu teman-teman ketahui pada saat itu
Indonesia itu dilanda krisis moneter, terjadinya kelangkaan pangan yang dimana masyarakat itu sangat khawatir sekali akan kehabisan beras hingga terjadinya penyerbuan toko-toko untuk membeli barang dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, dari dua contoh yang sudah saya sebutkan tadi, ternyata contoh tersebut tuh masuk ke dalam bentuk distorsi pasar dalam Islam, yaitu bentuk rekayasa supply dan demand, yaitu supply permintaan dan penawaran. Nah teman-teman, jadi kita udah tahu nih apa itu distorsi pasar dalam Islam, bentuk-bentuknya seperti apa, penyimpangannya itu apa aja, dan mengatasinya itu bagaimana, serta contoh-contohnya itu apa saja sih di Indonesia ini. Nah, dalam pembahasan ini sudah dibahas semua dan semoga teman-teman paham dari pembahasan yang saya telah sampaikan tadi. Selebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.